Lino sampaikan dari lingkungan. Kalau untuk orang khususnya orang Indonesia, memang kita selalu dibutuhkan dalam jumlah besar, no limit. Ini alhamdulillah kita dari beberapa tahun ini kita kerjasama PPJPLO, dan selanjutnya kita akan kerjasama dan kita udah komitmen Indonesia hanya jomblo yang kita yang utamakan akan jadi mitra yang paling nomor satu yang setelah itu kita akan bantu untuk tetap kita saling mensupport untuk mengembangkan seluruh jaringan jomblo kecil-kecil untuk supplier untuk kita, tapi lewat jomblo satu pintu. Untuk orang masa depan, memang orang ini akan jadi seperti Bapak tadi sampaikan, akan jadi makanan masa depan untuk kita. Jadi kan sekarang mungkin dalam beberapa waktu ini kita agak sunyi karena wabah COVID. Ini yang pasaran paling besar kita itu adalah Kenya. Tapi Kenya sekarang mereka lagi lockdown. Jadi kalau dibilang tidak laku, bukan, tetap laku karena harganya masih belum stabil. Jadi kita akan pelan-pelan untuk kita siapkan planning. Insya Allah dalam waktu depan berikut ini akan ada harga, dan ini akan kita serahkan ke jomblo semua. Jadi minta tolong semua supplier untuk jomblo untuk kita juga. Dan kedepannya lagi harganya mungkin kita harap wabah COVID akan mulai reda, harganya akan mulai stabil untuk kepanjangan kita, sama-sama kita menikmati hasil kita yang kita selama kita tanamin, kita dapatin. Jadi ada yang sangat banyak yang tanya ke saya dan tenang, adakah satu saat orang nggak laku? Insya Allah nggak ada akan laku selamanya. Masih ada yang manusia masih kita butuh makanan, masih ada bumi. Maaf ya bapak-bapak, ini senang sebenarnya dia mau sampaikan sangat banyak, tapi dia nggak bisa bahasa Inggris, dia nggak bisa bahasa Indonesia, dia bisa bahasa Vietnam dan bahasa Cina. Jadi yang siapa yang mau tanya apa bisa silakan tanya, kita akan jawab gitu aja. Amin. Baik, terima kasih ya. Saya perkenalkan dulu, nama saya Aris Triwibowo dan itu istri saya, Ibu Yulia Kurniasari. Kalau Mister ini yang susah, Mister Nguyen, tapi panggilnya Mister Nam, lebih mudah. Kalau Ibu Tihien itu panggilannya Bu Aisyah, karena beliau sudah menjadi mu'alaf. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi artinya Bu Aisyah ini memang tinggalnya di Aceh, ya kan? Jadi artinya beliau ini ya itu. Terima kasih Pak Prof, Pak Suwardi dan Pak Putrano, dan saya kenalkan Mas Iwan B ke rumah saya. Terima kasih Mas Iwan dan Kepala Desa Batu Rakit. Gimana Pak udah ya. Pertama saya bilang sama Pak Iwan bahwa produk NTB itu sudah tidak digunakan lagi. Karena apa? Banyak setiap kirim ke Jawa dicampur dengan produk suap gitu loh. Jadi semua pabrikan yang ada di Jawa itu kalau udah dapat produk NTB udah pasti ditolak.
sudah pertama kali ketemu Mas Iwan, sudah ngomong Mas Iwan, saya ini bukannya apa-apa karena rata-rata petani atau bukan petani ya, supplier yang kirim ke Jawa itu mesti dicampur oleh silver. Jadi bukan petani ya kan saja. Nah artinya tolong nanti kalau kita udah kerjasama dengan Joglo Semar, tolong dijaga jangan sampai ada campuran suap. Gitu. Ya. Terus terang ini Mr. Nam, Ibu Aisyah ini saya sudah bekerja dengan beliau itu udah beberapa tahun ini. Terus kemudian kenapa dia pilih saya untuk supply seluruh Indonesia? Karena selama ini saya memberikan produk yang berkualitas. Saya sehingga produk yang selalu saya kirim ke beliau ini adalah barang-barang yang bagus, bukan dicampur, bukan barang basah, bukan barang macam-macam. Akhirnya beliau tuh percaya dengan kita, dengan Joglo Semar. Nah, PT Joglo Semar ini lokasinya ada di Semarang. Sampean boleh apa bapak-bapak atau mas-mas ya boleh main ke sana, main ke tempat saya, ke tempat pabrik saya. Insya Allah ya, tidak sebesar apa yang dilakukan yang ada di Jawa Timur kayak APK, Ambiko, itu besar-besar. Kita perusahaan kecil, tapi membina petani-petani seperti ini. Ini kan? Karena saya pikir Indonesia bisa merdeka dengan bambu runcing dengan rakyat. Sehingga kita dengan rakyat yang ada, rakyat orang bisa lebih besar daripada dari mereka itu. Amin. Nah, kemudian dengan kualitas kita akan menjaga semua link dari petani, nama baik dari koperasi, nama baik Joglo Semar, nama baik Nisernam, nama baik dari Cina. Kenapa orang Vietnam yang datang ke sini? Sebetulnya mereka datang dengan orang Cina 2 orang yang harusnya hadir sama-sama di tengah kita, yang menerima, yang membiayai untuk pembelian orang yang import langsung ke Cina. Cuman beliau karena memang orang sibuk, sehingga insya Allah mungkin beberapa hari lagi bisa hadir. Kalau ada waktu saya bawa ke sini juga, dan sudah punya pabrik sudah banyak produk yang kering, ya kan? Jadi beliau ini datang untuk memastikan sebetulnya kekuatan Joglo Semar itu berapa sih gitu loh, ya kan? Terus terang sejak awal mungkin saya ditantang untuk 1 bulan kebutuhannya itu 100 kontainer. 100 kontainer, 1 kontainer 20 ton sampai 25 ton. Kalau basahnya angkanya 125 ton per 1 kontainer. Jadi artinya cukup banyak, dan saya butuh rekan-rekan seperti bapak-bapak sekalian untuk menyuplai kita kerjasama untuk menyuplai kebutuhan beliau di sana. Artinya pabrik kita mau menguasai pabrik di Cina, tapi butuh berani nggak sih, ada nggak sih barang yang disuplai dari Joglo Semar? Ya kebetulan Mas Iwan menjanjikan ke saya, wah Pak, pokoknya kalau dari NTB insya Allah minimal 5 kontainer sebulan. Oke, saya ambil semuanya Mas Iwan, asal kualitasnya yang bagus, ya kan? Kemudian kita nggak hanya diem aja, nanti suatu saat kita bangun gudang di sini, kita bikin tempat untuk penepungan, sehingga produknya itu langsung sudah jadi tepung yang dikirim ke China, either ke China atau either ke Vietnam. Kenapa lewat Vietnam? Vietnam ini adalah tempat perbatasan antara Cina dengan negara Vietnam dengan Cina. Ada 4 negara, 1 Hong Kong, 1 Vietnam, 1 Thailand, 1 Kamboja. Itu ada langsung bordernya kayak dari sini kata dibilang apa nih daerah Mataram Tengah ya apa? Lombok Utara sama Lombok Utara gitu. Jumlah batasnya cuma nggak ada batas saja. Jadi disitulah kita bisa masukkan barang-barang produk kita, semua produk yang dari Indonesia, nggak only orang, tetapi jenis produk macam-macam. Dan kemudian tadi juga bicara kebutuhan daripada Nisernam ini tidak hanya orang, juga iles kalau ada iles,
juga ada kalau mau apa pala, cengkeh, ataupun bisa jadi palawija apa kapulaga. Jadi kalau mau petani di sini rekan-rekan punya hasil produksi itu, jadi kita tidak hanya beli porang saja, tapi jelas yuk kita berangkat dari belajar dengan kualitas. Saya ini sebenarnya pro eksportir hasil produk perikanan sudah 30 tahun dan punya market di Amerika dan orangnya itu aja. Kenapa bisa itu aja? Karena saya jaga kualitas. Jadi panjenengan ini karena udah masih muda, belajarlah untuk menghargai kualitas. Jangan menghargai volume penjualan. Kalau main volume penjualan tidak jaga kualitas, sekali bisnis sudah bye-bye, nggak bakal ketemu lagi dengan beliau-beliau ini atau dengan saya juga. Artinya, yuk kita belajar dengan mutu yang sangat baik, ya kan? Kalau sudah punya mutu sangat baik, tadi Bu Aisyah juga bilang, mau porang itu tidak unlimited pembeliannya, sangat dibutuhkan. Untuk apa sih sebenarnya orang? Untuk nasi, untuk bakmi, untuk bakso, untuk bikin cendol, untuk bikin obat, untuk bikin kosmetik, untuk lem dan sebagainya. Coba berapa banyak macam kebutuhan dari porang itu, gitu loh. Di sini terkenal agar apa? Rumput laut. Kadar glukomanan dari porang itu lebih bagus porang daripada rumput laut. Ada beberapa pabrik yang ada di Surabaya itu belinya glukomanan dari porang untuk bikin seolah-olah itu agar laut. Itu aja. Jadi artinya glukomanan itu betul-betul akan menjadi bagus sekali dan menjadi makanan pokok. Di Jawa udah banyak orang produksi beras dari porang, mie dari porang, dan kadarnya zero karbo. Maksudnya karbohidratnya berkurang, sehingga untuk orang-orang yang pengen kurus pasti rata-rata makannya glukomanan itu atau eksporan itu. Demikian. Jadi mungkin tadi sudah banyak bicara dengan Pak Prof gimana ngembangkan porang itu tidak hanya di Lombok, tapi di NTT, di NTB dan juga ke arah-arah timur semuanya. Dan tolong jaga kualitas. Ya kualitas itu nggak hanya keringnya juga, tapi jangan dicampur. Karena dicampur itu ya kita kalau orang Muslim, kalau sekali nipu artinya kan nggak barokah. Kalau udah nggak barokah sudah bukan lagi dibawa ke rumah lagi anak dan istri, doanya kan tidak terkabul. Itu aja sih. Tapi saya bukan ustadz tapi ya. Tapi katanya begitu kata ustadz. Jadi saya hanya melanjutkan aja. Kalau sampean bisa mengerjakan kualitas yang baik, insya Allah akan dipercaya seumur hidup kalian untuk menjaga kualitas itu. Kualitas itu artinya jujur sama kita sendiri. Kalau kita berani bohong, artinya udah kita nggak membohongi diri kita sendiri. Apalagi kalian masih muda, ya kan? Jadi gitu. Artinya secara prinsip kita akan ambil semuanya barang-barang, tapi cukup satu pintu saja lewat koperasi yang ada sini, ya kan? Saya pun tidak akan masuk ke daerah Lombok dengan kata lain supplier lain kecuali adalah koperasi yang ada di sini. Jadi kita komitmen ya. Jadi saya di depan kesampaian ini juga saya tidak akan memotong, wah ini nanti ada supplier yang lebih murah. Enggak. Lebih baik saya beli kawan-kawan di desa andalan ini menjadi andalan saya untuk supply barang porang yang saya ekspor ke luar negeri. Insya Allah saya akan mencoba ekspor langsung dari desa andalan ini. Jadi tidak membuat saya harus bawa bendera saya ke Jawa, tapi saya akan coba di sini, di Lombok Utara. Yuk kita sama-sama janji kita berjanji saya tidak akan beli barang dari sini, sampean saja yang produksi, saya beli dari sini semua produk. Lewat tadi Mas Iwan juga menjaga, Pak, saya akan menjaga tidak ada campuran asal lewat koperasi yang
yang sudah didirikan di sini. Ya insya Allah saya pegang omongan saya. Insya Allah ini bisa kita maju bareng-bareng. Semoga kita menjadi petani milenial. Demikian mungkin sambutan kami, mungkin lebih juga kalau ada tanya jawab kita lewatkan lewat Pak Prof atau Mas Iwan, karena kita akan pakai hari Minggu di sini, ya kan? Mungkin besok kalau mau diajak melihat tanaman porangnya belum dorman ya di sini. Sudah dorman. Kalau gitu gini, apalagi dapat porang yang 8 kilo atau 5 kilo nggak apa-apa. Biar dia lihat sendiri bahwa porang kita berkualitas dan baik. Demikian, ya. Demikian Bapak-bapak dan Mas-mas kalian dan Ibu, sambutan kami. Mudah-mudahan ada tanya jawab. Monggo silakan. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari teman-teman koperasi, mungkin artinya tidak menutup kesempatan teman-teman, silahkan. Tapi saya mulai dari yang pertama, bahwa di sini secara umum sudah dorman. Jadi sempat tahun kemarin goncangan harga yang membuat kita sedikit drop, petani drop karena kabar harga tidak bersahabat dengan petani. Tetapi kalau ingin membuktikan ke lapangan, kami bisa mengajak atau mulai besok bisa dijadwalkan. Nah, yang lebih penting kami tanyakan di sini untuk mewakili kapan kami bisa mulai bekerja secara langsung. Mungkin itu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan lagi, jadi 2 lagi siapa? Biar sekaligus nanti dijawab. Silakan. Santai aja, kita santai, nggak ada. Kalau nanya tidak dipungut biaya. Karena di sini bro, ya, karena di sini juga nggak ada dia. Apa? Untuk biaya bayarnya itu nggak ada. Belum laku Pak. Ya, belum laku. Monggo silakan. Ada mau tanya? Ayo. Ayo. Pak Kados. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang ingin kami tanyakan di sini masalah kualitas dan ukuran pengecipan itu supaya nanti setelah jelas lah ukuran yang kami kerjakan, jangan sampai nanti setelah kami melakukan chip ujung-ujungnya tidak diterima. Nah, kami mohon untuk arahan dan bimbingannya. Mungkin cuma itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sardi Pak. Saya dari perwakilan dari kelompok tani Senaru Mandiri yang ada di kaki Gunung Rinjani. Ya, yang saya tanyakan di sini adalah tidak banyak sih, cuma mengucapkan terima kasih aja Pak telah mensupport semua petani yang ada di Lombok Utara, khususnya kami di sini Pak. Itu aja Pak. Terima kasih. Baik. Nah, jadi pertanyaan pertama itu adalah kapan bisa mulai produksi, ya kan? Pertanyaan kedua dari abang di situ. Kualitas chip yang gimana sih yang bisa diterima oleh Mr. Nam atau di Cina itu? Seperti apa, entah dari kekeringannya, besarnya, ketebalannya, dan sebagainya. Silakan Bu Aisyah. Wah, kadere. Tamat nih mau ketawa. Barangnya makuling brain cocok dengan
kapan mulai kita kerja. Ini Mr. Nam sampaikan sebenarnya kalau mulai kerja itu sekarang kok bisa, tapi kalau untuk pastikan itu karena kita ini harus tunggu. Tadi saya udah pernah sampaikan harga sekarang belum stabil, karena Cina itu kita di sini COVID udah oke, tapi Cina nggak oke. Di Cina itu lagi lockdown 86 hari. Kalau di Cina itu lockdown, semua aktivitas itu diberhentikan. Tidak ada yang aktif. Orang makan pun dikurangi. Jadi stok untuk yang porang yang tahun kemarin dulu dari pabrik itu mereka itu hari produksi. Setelah produksi yang bahan yang masih stok itu habisin dulu. Untuk yang mau mulai untuk kita produksi itu, untuk pasti itu harus kita nunggu setengah bulan ini, tolak ke habis bulan ini. Ini pasti. Karena kita waktu itu kita akan dapat harga terbaik. Kita dapat kontraknya 3 pabrik produksi porang terbesar di Cina. Jadi kan pasti harga dari kita yang terbaik. Harga yang terbaik untuk kita semua. Jadi untuk sekarang mungkin belum, kita slow dulu untuk mulai produksi. Kami udah datang ke sini pasti udah ada planningnya, udah pasti. Jadi pasti dari Mr. Nam bilang kita nunggu, kita kabar ke Joglo setengah bulan ke atas. Bulan depan. Juli. Karena kan Mr. Nam tadi ngomong agak panjang, jadi saya pun agak lupa deh. Kalau mau tambah lagi silakan, nanti akan saya tambah gitu. Gitu. Untuk yang spek chip kita. Tadi kita udah lihat kalau chip ini jujur kita nggak kalau untuk pilih kita lebih mau pilih yang untuk oven. Karena kenapa? Karena oven itu untuk kekeringannya ini udah perfect, hampir tidak ada resiko masih kandungan kelembapan gitu. Habis itu warnanya pun lebih bagus. Kalau untuk yang matahari ini kita pun tetap kita beli, tapi itu kan tadi ada sampaikan minta tolong. Tadi Pak Ari udah sampaikan juga. Karena porang setelah kita jemur matahari itu sangat mirip sama iles. Ya. Mirip. Jadi kan untuk jaga kualitas itu harus dari bawah. Kami nggak bisa. Karena apa? Karena kami di atas walaupun ribuan keping, ratusan ton gitu, nggak bisa kita jaga, harus saling kita menjaga. Seperti Pak Arif bilang tadi, ada kualitas, ada pasaran, nama Indonesia akan naik. Tidak ada kualitas, tahun depan lagi kita tidak ada harapan. Itu aja. Karena kita bisa bohongin sekali 2 kali seperti Pak Arif bilang tadi. Tapi di sana mesin detek semua ada. Kita campur di sini mata kita ada di Indonesia, mesin kita agak cukup canggih, tapi sampai di sana masuk ke mesin semua keluar. Ini suai dia keluar sendiri walaupun tepung, ini porang dia keluar sendiri, ini dia keluar sendiri. Jadi kan dalam 100 ton itu dia akan keluar sendiri sekian persen barang reject, sekian persen yang kita campur berapa keluar semua. Tapi kita campur pun bisa dikeluarin. Jadi itu Pak. Kita bisa bohong kita sama kita, tapi yang intinya pabrik kita nggak bisa bohongin. Kalau mereka itu udah balik badan, kita nggak bisa lagi untuk kita bilang ke depan saya akan buat lebih baik. Makanya minta tolong dari awal kita jaga kualitas. Makanya kita tetap beli hasilnya jemur matahari, karena kita akan saling mensupport.
saling support karena kan kemungkinan setiap daerah gak ada yang oven, kadang-kadang ada oven gitu. Tapi minta tolong untuk jaga kelembapan itu, disortir dan kemurniannya itu. Dan speknya tadi Mr. Namuro sampaikan, nggak butuh harus besar segini, itu nggak butuh. Tapi minimal paling kecil itu 3 cm udah bisa. Ketebarannya udah seperti tadi udah bisa. Kalau tipisnya kan setelah kering dia kan sangat tipis itu, jadi kan kita packing langsung sana sini dia akan hancur. Ya kalau hancur itu otomatis harus kita saring, yang hancur itu harus turunin, jadi kan akan kita kurangin deh. Kalau kita nggak kurangin ini, kalau yang untuk spek ekspor nih Pak Aris pasti udah tahu sama kita, nggak ada debu, nggak ada keping kecil-kecil, nggak ada jamur, nggak ada campuran gitu. Inilah makanya bukan di Indonesia nih kita nggak kerja sama, sangat banyak beberapa tahunnya, sangat dari Sumatera, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta pun ada kita kerja sama, hampir banyak PT yang dan perusahaan lain. Kenapa tahun ini kita akan dana kita lebih besar 300 kali lebih besar dari tahun-tahun kemarin, tapi hanya pilih joglo itu karena dari joglo kita dapat keyakinan dari mereka itu akan supply untuk kita itu kualitas terbaik. Tahun kemarin dulu dia akan update terus, jadi kita pun harus update juga kualitas produk kita. Tahun kemarin mungkin jemur segini udah bisa ekspor, tahun ini enggak. Tahun ini dia ada spek sendiri. Ini karena barang ini barang untuk makanan, jadi ke depan kita harus jaga kebersihan dan kita makin memurnikan produk kita itu makin bagus. Ada beberapa yang petani yang produksi pakai sulfur, ini tidak dibenarkan karena ini produk untuk makanan. Kita nggak butuh warna harus glowing, kita nggak butuh, kita butuhnya itu yang sedang aja, tapi itu yang murni. Ada yang berapa yang kirim seperti saya kuning seperti kunyit, kita nggak butuh itu karena itu pakai sulfur dan tidak ada dibersihkan. Kebersihan itu biasanya kita bersih sebelum kita rayam ya, proses kita jemur atau kita ngeringkan itu pun makin dinaikin tingkat lagi, steril dan dihindari dari jamur ini sangat dilarang. Jamur, kutu ya, debu itu yang berbahaya yang kita harus jaga. Bukan ini kita pikir hanya ini kering bisa kita packing langsung dijual, kita nggak mau tahu orang atasnya dijual kemana gimana, kita nggak mau tahu. Jangan, tolong dijaga karena ini bukan itu kita lagi untuk ke depan kita lagi. Orang ini akan maju terus. Apa ya, kemarin ada siapa yang bilang sama saya ya, orang ini keping dolar, kita harap ke depan orang akan jadi keping dolar. Baik, Mas Saiful Haq ya. Gini, sementara memang secara teori memang kita harus pakai yang stainless 40 something itu ya, 406 atau berapa itu, 306 ya, 4 ya. Cuman karena memang ini tuh tadi bilang ketebalan itu kan biasa kalau di mesin di Jawa itu bisa kita adjust kan. Jadi entar 1 cm atau mungkin 0,8 mili, 8 mili atau 1,5 cm. Jadi nggak perlu, ini udah cukup bagus gitu loh. Cuman kalau Mas Saiful bisa bikin desain bantu semi oven itu akan lebih bagus. Sebetulnya dengan Kalau untuk oven saya ada. kalaupun mau lihat aja di tempat saya ovennya itu ya Pak itu, sehingga dia rata.
Tapi di ujung daripada pipa itu, di ujung exhaust di ujung cerobong itu ada sikulnya, ada penyedotnya, exhaust. Jadi fan-nya itu sehingga apinya itu masuk ke dalam semuanya. Nah setelah masuk di dalam langsung dihembuskan dengan blower aja. Nah produknya taruh di depan gitu ya. Seperti tadi bilang kan kalau pakai oven kan lebih bagus. Sebenarnya bikin oven itu gak terlalu mahal, yang penting tahu caranya, cara bikin yang mudah sehingga produk-produk yang ada di sini bisa di oven satu hari atau setengah hari dan kemudian besoknya pengeringannya di luar, bisa begitu. Sehingga warna daripada memang betul kalau pakai oven itu warnanya akan lebih beda dengan warna kalau panas matahari. Jadi dia agak lebih putih, nanti panjenengan bisa lihat sendiri. Produk penjemuran porang dengan matahari itu agak sedikit putih, tapi kalau pakai oven dia masih ada warna porangnya masih ada gitu loh. Tapi tidak apa-apa, jadi artinya kita tahap demi tahap lah, walaupun itu masih, saya yakin sampai bapak dan mas ini tidak akan mencampur produknya itu dengan produk lain ya kan? Dan kemudian nanti kita bertahap, nanti kalau namanya kita udah bisa bikin ovennya, ayo kita bikin gitu loh. Sebetulnya juga ada contoh bikin adalah greenhouse. Greenhouse itu modelnya sebesar ini, tapi atapnya semuanya dari plastik UV, sehingga nanti barangnya ditaruh di situ ditumpuk, terus kemudian ada exhaustnya untuk membuang kadar air itu pun juga lebih enak karena apa, dengan luasan seperti ini kita bisa puluhan ton produksi dan kita taruh barang itu di situ, kita ketemu nggak perlu lagi bolak-balik ngangkat plastik atau tenaga yang segitu banyak, tapi ditaruh di situ ketemu 4 hari sudah kering ya kan. Malah apalagi kalau saya lihat kalau di sini dekat pantai itu 3 hari aja sudah kering. Apalagi kalau pakai greenhouse begitu, ya kan? Pakai greenhouse, jadi semuanya plastik UV, pakai bambu ini juga bisa. Atau kalau mau lebih sedikit elit pakai jaringan, ya kan? Tapi atapnya itu semuanya adalah plastik UV. Dan itu nanti tetap dibuang airnya dengan exhaust, dibuang kadar airnya keluar. Mungkin masa itu bisa ngerti ya dengan cara begini. Nah coba bikin aja, nanti saya dikit kasih contohnya cara bikin yang itu Pak, ya kita perlu